akan kembali ke menu buat SKP ini lagi, dan ini akan terus berulang. Selanjutnya ID SKP yang ada di pojok kanan bawah. ID SKP dia tidak akan muncul kalau Bapak Ibu belum melakukan tahapan buat SKP baru. Permasalahan berikutnya adalah update profil. Jadi untuk update profil ini digunakan ketika terjadi perbedaan data antara kondisi sebenarnya dengan apa yang tercantum dalam aplikasi Sikipu. Sebagai contoh gambar yang di bawah, apabila Bapak Ibu mengalami permasalahan seperti ini, di mana hanya NIP yang muncul, itu berarti kondisinya kami sedang melakukan update database. Jadi update database Sikipu, kalau misalnya Bapak Ibu pada saat yang bersamaan mengakses aplikasi Sikipu, maka Bapak Ibu akan mengalami kondisi seperti ini. Nah, caranya gimana untuk mengatasi permasalahan ini? Maka Bapak Ibu tinggal klik update profil pegawai yang berwarna biru ini. Termasuk juga halnya ketika profil penilai kosong atau ternyata datanya berbeda, silakan klik update profil pegawai. Apabila ternyata setelah klik update profil pegawai, Bapak Ibu menerima notifikasi seperti yang ada di gambar di atas, data simpeg Anda berubah. Apabila terjadi kondisi seperti ini, maka Bapak Ibu harus menyampaikan permasalahan ini ke BKD. Karena untuk melakukan perubahan update data kondisi seperti ini hanya bisa dilakukan oleh admin di BKD. Selanjutnya, permasalahan berikutnya adalah pada saat membreakdown target bulanan. Kalau rekan-rekan di pelaksana maupun di struktural, mungkin untuk membreakdown target bulanan itu tidak terlalu sulit karena kuantitasnya rata-rata sudah di atas rata-rata, sehingga itu bisa di breakdown per bulan. Jadi setiap uraian tugas ini, contoh uraian tugas nomor 1, ada 10 dokumen, jadi 10 dokumen ini silakan di breakdown per bulan atau pada bulan-bulan tertentu kapan pekerjaan itu akan direalisasikan. Begitu juga uraian tugas nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan adalah total secara akumulasi pada tiap bulan selama 1 tahun. Jadi pada kolom total di bawah ini, setiap bulan harus ada target yang terisi. Jadi tiap bulan ini harus ada terisi, sesuai dengan informasi yang kami sampaikan di awal bahwa capaian kinerja nantinya akan dijadikan dasar dalam pembayaran TPP. Inilah dasar kenapa Bapak Ibu harus menargetkan target tiap bulannya. Ketika Bapak Ibu tidak memiliki target tiap bulan, otomatis kinerja Bapak Ibu tidak bisa diukur, tidak bisa dinilai, otomatis TPP tidak bisa dibayarkan. Permasalahan yang muncul adalah ketika rekan-rekan jabatan fungsional guru, di mana uraian tugasnya tidak terlalu banyak, anggap contoh 5 atau 6, dan satuan kuantitasnya rata-rata 1. Bagaimana caranya? Nanti akan kami informasikan pada saat simulasi. Pada saat Bapak Ibu ternyata tidak mengisi target pada salah satu bulan, ketika confirm maka akan muncul notifikasi seperti yang ada di atas. Pastikan target bulanan ada minimal 1 setiap bulannya. Jadi ada notifikasi error seperti ini. Nah, bagaimana untuk simulasi? Mohon izin kita menggunakan salah satu NIP dari jabatan fungsional guru, karena nantinya pasti rekan-rekan yang ditugaskan mengikuti diskusi ini atau dari Kasubag TU yang ikut hadir, pasti ditanyakan oleh para guru bagaimana teknis untuk menyebutkan SKP bagi jabatan fungsional. Jadi pada saat ini kita akan simulasikan penyusunan SKP bagi jabatan fungsional guru. Sebagai gambaran, ini merupakan contoh SKP bagi jabatan fungsional guru, contoh kepala sekolah. Jadi dari sini terlihat sekian uraian tugas, targetnya dominan 1. Jadi melaksanakan pembelajaran, uraian tugasnya 1, kuantitasnya menunaikan tugas sebagai kepala sekolah juga kuantitasnya 1, diklat 1, kegiatan MKKS ada 4, dan seterusnya. Kalau kondisi seperti ini dengan 10 uraian tugas dengan target yang mungkin ada beberapa lebih daripada 1, ini bisa dikondisikan untuk di breakdown
per bulan dari sisi akumulasi sehingga terpenuhi setiap bulannya selama 1 tahun. Nah, bagaimana halnya ketika uraian tugas itu ternyata hanya sedikit? Ini contohnya. Jadi ketika yang bersangkutan memiliki uraian tugas yang sedikit, contoh niki hanya 7 uraian tugas. Dari 7 uraian tugas, sebagian besar hanya satu yang 4 targetnya dalam setahun. Ketika pun ini di breakdown selama setahun, secara akumulasi masih ada 1 bulan target yang kosong. Anggap kita misalkan dari uraian 1 sampai uraian 7, ternyata ini kita bagi pada salah 1 bulan setiap bulannya. Jadi secara akumulasi ada 1 bulan yang masih kosong. Untuk kondisi seperti ini bagaimana caranya kita dapat membreakdown target bulanan atau mengkondisikan agar setiap bulan itu setiap jabatan fungsional guru memiliki target bulanan? Nanti akan kami berikan gambaran. Ini contoh, mohon maaf, ini contoh untuk uraian SKP bagi fungsional guru. Namun dari hasil diskusi kami atau rekan-rekan yang melakukan konsultasi, rata-rata uraian tugasnya seperti ini. Hanya ada 6 sampai 7 uraian tugas, di mana setiap uraian tugas hanya ada 1. Jadi selanjutnya Tiang mohon izin untuk melakukan simulasi, dan untuk melakukan simulasi ini Tiang menggunakan salah satu NIP yang ada di NIP guru yang ada di SMA 1 Amlapura. Jadi semoga yang bersangkutan belum melakukan perubahan. Jadi Tiang mohon izin untuk share. Untuk melakukan simulasi, mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah mengakses atau sudah melakukan tahapan penginputan SKP melalui aplikasi Sikepo ini. Cuma sekedar bayangan atau gambaran yang memberikan gambaran dari awal, simulasi dari awal. Jadi NIP yang Tiang gunakan di sini adalah salah satu guru yang ada di SMA 1 Amlapura. Seperti informasi kami untuk user, kolom user maupun kolom password menggunakan NIP setiap PNS. Pada kolom password kita buat NIP. Untuk memastikan apa yang kita input benar, silakan gunakan tanda mata ini untuk memunculkan apa yang kita input. Setelah NIP kita input, password kita input, silakan memasukkan kode CAPTCHA, lalu klik masuk ke sistem. Apabila Bapak Ibu sudah klik masuk ke sistem, tombol masuk sistem ini, maka Bapak Ibu akan diberikan notifikasi seperti ini. Ini saatnya Anda mengganti password tetap aman. Jadi notifikasi sebagaimana yang muncul di atas nih, di atas foto gubernur dan wakil gubernur. Apabila muncul notifikasi maaf login Anda salah, kemungkinan padahal tahapan ini sudah Bapak Ibu lakukan, kemungkinan pertama sudah ada yang mengganti atau mendaftarkan password baru. Yang kedua, kemungkinan yang bersangkutan belum terdaftar dalam database Sikepo, terutama bagi PNS pindahan. Lanjut, ketika Bapak Ibu sudah melakukan tahapan ini dengan benar, maka Bapak Ibu diharuskan untuk mengganti password. Ini kita klik OK, maka Bapak Ibu akan diberikan tampilan seperti berikut. Disinilah kita mengisi password sebelumnya, membuat password yang baru, jadi karena Tiang menggunakan salah satu pegawai yang ada di SMA 1 Amlapura atas nama Niwayan Ayuni, Tiang mohon izin Bapak Ibu tolong dicatat juga password yang bersangkutan. Email yang bersangkutan Tiang buatkan dulu sementara. Jadi pastikan email yang terdaftar di sini adalah email yang aktif.
Karena email ini nantinya akan digunakan pada saat Bapak Ibu melakukan reset password atau lupa password. Sesuai catatan nomor 2. Ketika Bapak Ibu lupa password, silahkan diklik menu lupa password di tampilan login tadi, maka sistem akan mengirimkan password baru ke email Bapak Ibu. Untuk password baru, seperti kami sampaikan, sesuai dengan catatan nomor 4, minimal ada 8 karakter, gabungan antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Selanjutnya, silakan isi nomor HP untuk memudahkan kami melakukan kontak kepada personal ketika ada kendala atau permasalahan yang dihadapi. Ketika seluruh file ini sudah terisi, silakan Bapak Ibu klik simpan. Maka Bapak Ibu akan kembali ke menu tahap login tadi. Untuk login, silakan kembali menggunakan NIP. Jadi pastikan NIP yang diinput benar. Dan pastikan password baru yang dibuat juga benar. Lanjut masukkan kode CAPTCHA. Baru klik masuk ke sistem. Seperti kami informasikan tadi, apabila Bapak Ibu lupa password, silakan klik menu ini. Menu pojok kanan bawah. Karena email sudah terdaftar, otomatis sistem akan mengirimkan password baru ke email Bapak Ibu. Karena ini sudah terisi dan ini juga kita tidak posisi lupa password, silakan klik masuk sistem. Maka Bapak Ibu akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Inilah tahapan Bapak Ibu untuk menyusun SKP baru. Untuk dapat menyusun SKP baru, silahkan klik buat SKP baru. Untuk ID yang ada di pojok kanan atas, ini otomatis belum muncul karena Bapak Ibu belum membuat SKP yang baru. Untuk memunculkan ID yang ada di pojok kanan atas ini, silahkan Bapak Ibu klik menu buat SKP baru. Isi lokasi pembuatan, tanggal pembuatan. Untuk tanggal pembuatan, pastikan bahwa tampilannya sudah sempurna seperti ini. Jadi tidak berbayang atau tidak samar-samar. Lanjut, pilih pada bulan awal penetapan SKP. Jadi 2 Januari atau mungkin 6 Januari bagi sekolah yang memulai tahun ajaran baru. Selanjutnya, ketika ini sudah terisi, klik simpan. Oke, maka Bapak Ibu harusnya diberikan tampilan seperti ini. Kalau terjadi kondisi di mana Bapak Ibu kembali ke menu buat SKP baru, itu tandanya terjadi kesalahan sistem dalam membaca tanggal yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Jadi pada saat pemilihan tanggal tadi, kemungkinan ada kesalahan pemilihan atau kesalahan sistem dalam membaca tanggal yang ditetapkan. Karena pada saat memilih tanggal itu mungkin tampilannya belum sempurna seutuhnya. Setelah muncul profil ini, silakan Bapak Ibu cek. Pastikan tidak ada data yang berbeda. Ketika pun ada, silakan gunakan menu update profil pegawai untuk menyesuaikan data yang ada di profil Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu klik profil pegawai namun data Bapak Ibu tidak berubah, silakan dicek kembali data yang ada di Simpeg. Ketika di Simpeg sudah berubah, namun di Sikepo tidak berubah, informasikan kepada kami di BKD Provinsi Bali. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu sudah melihat profil pegawai ini benar, Bapak Ibu silakan lanjut untuk mengisi data profil penilai atau atasan langsung. Jadi silakan klik di input NIP atasan Bapak Ibu. Pastikan NIP yang diinput benar dan terdaftar di Simpeg. Apabila NIP yang diinput tidak terdaftar, maka pada saat diklik cari, nama yang bersangkutan tidak akan muncul. Nama atasan
PNS tersebut tidak akan muncul. Yang perlu diperhatikan pada saat mengisi atasan langsung ini adalah apabila jabatan itu definitif, maka Bapak Ibu abaikan kolom PLT ini. Apabila ternyata pejabat atau atasan langsung ini adalah PLT, maka silakan diisi jabatan apa yang di PLT-kan. Ketika ini sudah fix, silakan lanjut simpan. Menu yang ada di pojok kanan, simpan, maka akan muncul data profil penilai atau atasan Bapak Ibu. Kita lanjutkan, setelah profil terisi, maka untuk bisa menuangkan uraian tugas SKP, silakan Bapak Ibu menggunakan menu tambah uraian SKP. Diklik, maka bagi rekan-rekan fungsional, kolom unsur dan angka kredit akan muncul selain kolom uraian kuantitas, kualitas, satuan waktu, dan biaya. Sedangkan untuk pelaksana maupun struktural, yang muncul pada tampilan ini hanya kolom uraian kuantitas, kualitas, satuan waktu, dan biaya. Kolom unsur dan kolom angka kredit tidak akan muncul pada tampilan rekan-rekan yang pelaksana maupun struktural. Bagi rekan-rekan yang masih calon jabatan fungsional, kolom unsur maupun kolom angka kredit tidak akan muncul. Karena yang bersangkutan masih belum jabatan fungsional, belum memiliki SK jabatan fungsional, otomatis sistem masih membaca yang bersangkutan sebagai pelaksana. Meskipun dalam SK PNS-nya statusnya calon guru apa, guru pertama, guru muda, dan yang lainnya, atau fungsional apa. Jadi sebagai contoh kami akan memberikan ilustrasi contoh uraian tugas jabatan fungsional guru. Jadi silakan dipilih, meskipun di awal sudah kelihatan unsur utama, silakan diklik ulang, pilih angka kreditnya, uraian tugasnya, kuantitasnya, kualitas, satuan, waktu, dan biaya. Jadi untuk uraian kuantitas maupun satuan ini tentunya disesuaikan dengan Permenpan tentang Jafung Guru dan angka kreditnya. Ini kita contohkan satu, kita klik simpan. Jadi uraian yang sudah kita buat dia akan muncul seperti ini. Lanjut, sejumlah berapa uraian tugas yang kita targetkan dalam setahun. Jadi yang mencoba untuk membuatkan uraian tugas sebanyak 6 nih. Untuk tanda koma pada kolom angka kredit diganti dengan tanda titik nih. Silakan diperhatikan. Jadi ini hanya contoh saja. Untuk satuan silahkan disesuaikan dengan Permenpan Jafung Guru maupun angka kreditnya. Jadi ini hanya contoh saja. Penyusunan uraian tugas ini dilakukan sejumlah berapa banyak uraian butir kegiatan yang Bapak Ibu lakukan pada tahun berjalan.
Karena ini unsur utama sudah kita tuangkan 5 butir kegiatan, jadi kita tambahkan lagi salah satu unsur penunjang. Jadi yang contohkan salah satu yang biasanya atau umumnya sudah pasti menjadi unsur penunjang para guru, yaitu menjadi anggota aktif organisasi profesi. Jadi ini adalah contoh uraian tugas secara umum dimiliki oleh para jabatan fungsional guru, di mana setiap uraian tugas ini kuantitasnya hanya 1. Ini mohon maaf nih tampilannya agak kurang pas, jadi mungkin ada koneksi yang kurang baik. Jadi untuk target kuantitas per tahunnya rata-rata hanya 1. Jadi untuk merencanakan pembelajaran 1, menjadi wakil kepala sekolah juga 1, karya tulis dan sampai tugas yang terakhir hanya 1. Dengan kondisi ini tentunya kita susah untuk membreakdown atau mengisi secara akumulasi target pada kolom total ini. Sebelum ke target secara akumulasi atau total, untuk bisa membreakdown target tahunan ini juga yang perlu kita samakan persepsi. Untuk membreakdown target tahunan ini, silakan Bapak Ibu scroll ke kanan. Di sebelah kanan akan ada 3 menu aksi. Pertama yaitu edit, yang kedua hapus, dan yang ketiga membreakdown target tahunan tadi ke target bulanan. Untuk menempatkan ini, Bapak Ibu silakan klik menu target tadi. Untuk target tahunan, secara sistem akan menempatkan seluruhnya pada bulan Januari. Jadi ini silakan diedit, silakan tempatkan pekerjaan itu akan direalisasikan pada bulan apa. Sebagai contoh, meskipun pekerjaan melaksanakan pembelajaran memang sudah pasti dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selama setahun, karena ini targetnya hanya 1, maka pada saat membreakdown kita tempatkan hanya 1 pada salah satu bulan. Kita tempatkan di bulan Juni, klik simpan. Maka akan muncul uraian tugas di break ini. Jadi hanya muncul pada salah satu bulan. Lanjut ke uraian tugas yang berikutnya. Jadi Niki akan yang breakdown seluruh uraian tugas ini pada bulan-bulan tertentu kapan pekerjaan itu memang direalisasikan. Ketika Bapak Ibu menemukan notifikasi seperti ini, error ini, maka ada 2 kemungkinan. Pertama, kuantitas per bulannya lebih dari kuantitas setahun, atau kuantitas per bulannya kurang dari kuantitas setahun. Jadi untuk membreakdown target tahunan tadi, secara akumulasi kuantitas per bulan harus sama dengan kuantitas tahunan tadi. Jadi berdasarkan informasi ini kita akan melihat terdapat lebih 1 target yang ditempatkan. Jadi informasi itu ada di atas. Karena targetnya hanya 1, berarti ini kita hapus atau ini kita hapus. Jadi informasi di atas ini akan hilang, berarti ini sudah sesuai antara target tahunan dengan target bulanan. Klik simpan. Dari kondisi ini terlihat bahwa pada bulan secara akumulasi ada beberapa bulan tertentu yang tidak terisi targetnya. Contoh di bulan Maret
bulan Juli sampai dengan Desember. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita mengkondisikan atau membreakdown target tahunan tadi untuk mengisi bulan-bulan yang kosong ini. Untuk dapat melakukan pengisian target pada bulan-bulan yang kosong, mau tidak mau kita harus melakukan pertama adalah menambah uraian butir kegiatan. Atau yang kedua, kalau untuk butir kegiatan bisa menambah dari unsur penunjang, mungkin menjadi tim penilai angka kredit atau menjadi tutor atau pelatih dan yang lainnya. Atau mungkin kalau tidak bisa menambahkan uraian butir kegiatan, yang kita lakukan adalah menambah target tahunan pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Karena target merencanakan dan melaksanakan pembelajaran tidak mungkin dirubah, tidak mungkin lebih dari satu, karena ini memang sudah baku. Sedangkan untuk karya tulis, diklat, dan membuat modul diklat, ini adalah contoh uraian tugas yang kita sendiri yang menentukan target yang harus dicapai dalam setahun. Jadi inilah yang harus kita sesuaikan. Kita kondisikan targetnya lebih dari satu. Sebagai contoh, untuk membuat karya tulis, kita edit, perbaiki target satu ini menjadi 4 misalkan. Atau terlalu banyak 3. Itu kita simpan. Maka ini harus kita edit kembali. Target 3 ini harus kita edit kembali. Breakdown per bulan. Jadi silakan diedit, tempatkan dia pada bulan-bulan yang kosong. Lanjut uraian tugas berikutnya mengikuti diklat juga kita perbanyak kuantitasnya. Ini kita edit kembali penentuan targetnya yang akan direalisasikan pada bulan apa. Selanjutnya membuat modul diklat juga kita sesuaikan targetnya. Klik simpan, maka target ini kita sesuaikan kembali breakdown per bulannya. Dari breakdown ini Bapak Ibu akan melihat bahwa secara akumulasi target tiap bulan sudah terisi. Akan muncul pertanyaan, bagaimana kita merealisasikan atau bagaimana apabila ternyata kita tidak bisa merealisasikan target yang sudah kita buat, khususnya dari unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Contoh untuk membuat karya tulis targetnya 3. Realisasi pada tahun berjalan hanya 1. Untuk 2 target yang belum bisa direalisasikan, cara pelaporan untuk disampaikan di Sikepo adalah membahasakan bahwa kita akan menyusun draft karya tulis tentang apa. Atau mau menyusun rancangan karya tulis tentang apa. Begitu juga diklat, kita kalau misalnya terrealisasi maka kita akan membahasakan mengikuti diklat tentang apa. Tapi ketika tidak terrealisasi maka kita akan melaporkan mempersiapkan bahan pelaksanaan diklat apa. Begitu juga dengan membuat modul diklat. Jadi secara penilaian kinerja otomatis capaian kinerja Bapak Ibu akan tercapai. Namun konsekuensinya karena dari SKP akan memberikan gambaran atau asumsi terhadap angka kredit yang akan dicapai dalam setahun. Konsekuensi yang muncul apabila target-target yang Bapak Ibu buatkan lebih dari 1 ternyata tidak terrealisasi,
konsekuensinya angka kredit yang dihasilkan pada tahun itu tentunya berbeda dengan angka kredit yang ditargetkan pada SKP. Nah, sekedar informasi, untuk SKP itu, angka kredit yang tercantum dalam SKP adalah angka kredit yang diasumsikan akan diperoleh pada tahun itu. Jadi bisa lebih, bisa kurang. Jadi, untuk kondisi seperti ini, mau tidak mau, ini merupakan salah satu solusi yang bisa kita tawarkan agar Bapak Ibu bisa memiliki target yang harus dicapai tiap bulannya. Anggap misalkan kondisi ini sudah ideal, apa yang Bapak Ibu susun juga sudah benar, maka untuk memastikan bahwa kebenaran data yang Bapak Ibu input, Bapak Ibu silakan lanjut ke menu cetak SKP. Silakan lanjut menu cetak SKP, maka akan muncul uraian tugas jabatan yang sudah disusun, ada unsur utama, ada unsur penunjang, angka kredit yang akan diperoleh selama setahun berdasarkan kuantitasnya, kualitas, waktu, dan data profil Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu akan mencetak, mungkin ini tampilannya belum sempurna karena antara tabel dengan yang menandatangani terpisah. Untuk kondisi seperti ini, silakan Bapak Ibu menggunakan menu yang ada di sebelah kanan cetak SKP tadi. Silakan Bapak Ibu menggunakan menu ekspor ke Excel ini. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan menu ekspor ke Excel ini, maka sistem akan mendownload SKP yang ada di pojok kiri bawah, akan mendownload SKP Excel menggunakan tabel Excel atau form Excel. Jadi di sanalah Bapak Ibu silakan mengedit tampilan SKP sesuai dengan tampilan yang ideal, tampilan yang pas, tidak terpisah antara yang tabel maupun pejabat yang menandatangani. Jadi inilah tahapan-tahapan yang Bapak Ibu lakukan ketika pertama kali menyusun SKP di awal tahun, baik dari tahapan login, menyusun SKP, update profil, maupun breakdown target bulanan yang selanjutnya diikuti dengan confirm SKP. Jadi ketika ini memang sudah fix, SKP Bapak Ibu sudah fix, tahapan selanjutnya adalah melakukan confirm SKP, yaitu untuk melanjutkan ke tahapan pelaporan capaian tugas SKP. Jadi confirm SKP ini menunya kami taruh paling bawah, kami posisikan paling bawah. Sebelum sampai ke menu confirm SKP ini, Bapak Ibu selalu diingatkan atau ditanyakan apakah ini sudah sesuai dan disetujui oleh atasan atau tidak. Karena ketika ini tidak sesuai, otomatis Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan perbaikan data karena sudah terlanjur di confirm. Setelah confirm SKP ini Bapak Ibu klik, sudah disetujui, maka yang menjadi rutinitas pekerjaan Bapak Ibu setiap bulannya adalah melakukan pelaporan capaian tugas SKP maupun melakukan pengajuan perilaku 360. Tapi fokus utama kita saat ini masih kepada pelaporan capaian tugas SKP. Nah, bagaimana kita melakukan pelaporan capaian tugas SKP? Karena data ini belum tiang confirm, jadi tiang mohon izin menggunakan tiang logout terlebih dahulu. Tiang gunakan salah satu akun yang ada di BKDG. Jadi silakan Bapak Ibu login atau kami memberikan kondisi SKP yang sudah dikonfirm. Maka Bapak Ibu akan diberikan tampilan seperti berikut. Jadi data Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu susun, target yang ditetapkan tiap bulannya, menu aksi yang ada di sebelah kanan otomatis tidak akan aktif. Jadi kosong. Yang harus dilakukan setiap bulan adalah merealisasikan target yang sudah Bapak Ibu tetapkan di awal tahun sesuai dengan target bulanannya. Jadi contoh pada bulan Oktober, bulan 10, target yang harus direalisasikan ada 17. Untuk merealisasikan pekerjaan ini, Bapak Ibu silakan ke menu yang ada di pojok kiri atas, yaitu capaian tugas SKP.
Silakan Bapak Ibu klik, maka Bapak Ibu bisa menyampaikan pelaporan capaian tugas SKP dengan klik menu tambah capaian tugas SKP ini. Sebagai contoh, kita memilih salah satu uraian tugas yang memang ditargetkan pada bulan Oktober. Kuantitasnya 1, biaya 0. Kalau ada biaya silakan cantumkan biaya. Kalau tidak, 0. Uraian pekerjaan, melaksanakan sosialisasi secara online di lingkungan SMK SLB di Kabupaten. Tanggal pelaksanaan silakan disesuaikan dengan kapan itu dilakukan. Untuk foto bukti pelaksanaan kami tidak mewajibkan harus diisi. Kecuali mungkin pekerjaan itu dilakukan di luar kantor atau di luar daerah, silakan Bapak Ibu, atau mungkin petunjuk dari atasan mengharuskan mengupload bukti, silakan Bapak Ibu upload bukti foto pelaksanaan kegiatan. Jika ini sudah terisi, silakan klik simpan, maka uraian tugas yang dilaporkan tadi akan muncul pada tabel yang ada di bawah ini. Jadi di sini akan muncul uraian pekerjaan yang tadi dilaporkan, mengacu kepada SKP yang mana, tanggal pelaksanaan kapan, target berapa yang direalisasikan. Dan di sebelah kanan ini akan ada beberapa menu aksi, edit, hapus, melihat foto bukti pelaksanaan kegiatan, maupun diskusi konsultasi terhadap pekerjaan yang dilaporkan. Jadi ini silakan Bapak Ibu isi, kalau misalnya ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada atasan, selanjutnya kirim. Jadi tahapan-tahapan inilah yang Bapak Ibu lakukan setiap bulannya untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan pada awal tahun. Kalau misalnya targetnya 17 seperti ini, maka Bapak Ibu minimal melakukan 17 kali pelaporan capaian tugas SKP. Makanya kami sampaikan di sini adalah pelaporan capaian kinerja bulanan, bukan pelaporan capaian kinerja harian. Jadi setiap bulan silakan disesuaikan dengan target yang sudah Bapak Ibu tetapkan. Silakan realisasikan target yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja Bapak Ibu tiap bulannya, silakan Bapak Ibu ke menu rekap capaian yang ada di sebelah kiri. Ketika Bapak Ibu klik menu rekap capaian, maka Bapak Ibu akan ditampilkan beberapa grafik, di mana dari grafik ini bisa diketahui capaian kinerja Bapak Ibu tiap bulannya. Karena kami sudah melakukan uji coba dari bulan Januari, artinya pelaporan capaian dari bulan Januari, maka di sini akan terlihat grafik perbandingan antara target dengan realisasi yang ditetapkan. Contoh di Januari, di sini akan terlihat 14 target, realisasinya 15. Di Oktober target 17, realisasi baru 13. Persentase capaian kinerja Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Setiap bulan realisasi kinerja Bapak Ibu dapat terlihat di sini. Karena pembayaran tambahan penghasilan kita atau TPP kita tidak hanya berdasarkan kinerja, tapi juga berdasarkan kehadiran, maka Bapak Ibu bisa melihat rekap absensi pada menu yang ada di sebelah kiri. Rekap absensi. Jadi di sini juga Bapak Ibu akan melihat secara angka prosentase kehadiran dari bulan Januari sampai Desember seperti ini. Secara grafik bisa dilihat seperti yang ini, yang ada di sebelah kanan. Secara persentase juga ada dilihat di sini. Untuk rekap absensi ini, Bapak Ibu harus melakukan update persentase setiap hari atau setiap minggu. Jadi sebelum akhir bulan, sebelum pembayaran TPP, Bapak Ibu harus ingat untuk mengupdate persentase kehadiran. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu tidak melakukan update persentase kehadiran, meskipun Bapak Ibu sudah rajin melakukan absensi, tapi kalau tidak diupdate, maka yang terbaca hanyalah persentase kehadiran kapan terakhir Bapak Ibu melakukan update. Contoh misalnya di bulan Oktober per tanggal ini, persentase kehadiran kami sebesar 36,33%. Sampai akhir bulan, padahal kami rajin melakukan absensi, tapi karena kami tidak melakukan update data,
maka persentase yang muncul atau terbaca hanya ini. 36,33%. Untuk melakukan update persentase kehadiran, caranya adalah Bapak Ibu silakan klik menu tombol yang berwarna biru ini. Silakan diklik, maka Bapak Ibu akan dari secara sistem akan melakukan sinkronisasi data antara SIKEPO dengan aplikasi Face Detector. Klik lanjutkan, maka dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 12-15 detik untuk mengupdate data yang ada di SIKEPO. Jadi untuk persentase kehadiran ini semua diambil atau disinkronkan dari data yang ada di aplikasi Face Detector. Jadi silakan kalau bagi Bapak Ibu yang sudah menerapkan aplikasi Face Detector, aplikasi berbasis pengenalan wajah, silakan diupdate tiap bulannya, maka akan diketahui persentase kehadiran Bapak Ibu. Nah, memang untuk kondisi saat ini belum semua OPD atau belum semua sekolah yang belum menetapkan atau menggunakan Face Detector. Sehingga untuk saat ini silakan nanti Bapak Ibu dari tata usaha silakan menghubungi rekan-rekan kita yang ada di Kominfo. Nanti kami akan berikan kontak personnya. Nanti kami informasikan lewat chat kontak person rekan yang bisa diajak koordinasi terkait dengan penerapan aplikasi Face Detector ini. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mengetahui persentase capaian kinerja, persentase kehadiran, maka untuk melihat besaran TPP yang Bapak Ibu terima tiap bulannya, Bapak Ibu silakan klik menu rekap TPP. Jadi dari sini Bapak Ibu akan melihat besaran TPP yang diterima tiap harinya, tiap minggunya, atau per bulannya. Jadi untuk posisi saat ini, kami sudah menerima, mohon maaf, kami diinformasikan telah mencapai besaran TPP sejumlah sekian. Besaran TPP ini berasal dari persentase kehadiran dengan bobot 40%, dikalikan sekian, maka diperoleh sekian persen, maka nilai nominal kehadiran sekian rupiah. Begitu juga capaian kinerja sebesar 76,50%, dikalikan bobot 60%, diperoleh sekian persen, maka nilai nominal rupiah adalah sekian. Dari perhitungan kedua kriteria ini, kehadiran maupun kinerja, maka Bapak Ibu memperoleh TPP per hari ini, per tanggal ini sebesar sekian. Karena uji coba ini baru dimulai per Oktober 2020 dan kami harapkan Bapak Ibu bisa melakukan uji coba pelaporan capaian tugas SKP utamanya dari bulan Januari. Sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui persentase atau capaian TPP yang Bapak Ibu peroleh dengan melihat tabel yang ada di bawah ini. Jadi disinilah Bapak Ibu bisa melihat besaran TPP yang Bapak Ibu terima berdasarkan target yang sudah ditetapkan tiap bulannya. Perlu kami informasikan, untuk persentase kehadiran itu kami ambil dari database Face Detector. Jadi untuk persentase kehadiran ini kita ambil dari Face Detector. Untuk besaran TPP, nominal besaran TPP, ini juga kita ambil dari Face Detector. Jadi apabila Bapak Ibu belum menginput besaran TPP dari aplikasi Face Detector, Bapak Ibu tidak akan bisa melihat besaran TPP yang diterima tiap bulannya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian selain melakukan uji coba aplikasi SIKEPO, Bapak Ibu juga diharapkan untuk segera menguji cobakan aplikasi Face Detector sebagaimana surat dari Dinas Kominfo per tanggal 30 Juni 2020. Nah, memang kendala yang dihadapi di sekolah adalah belum semua sekolah memiliki fasilitas perangkat yang dijadikan alat untuk melakukan absensi. Jadi untuk melakukan absensi, Bapak Ibu bisa menggunakan HP Bapak Ibu masing-masing yang berbasis Android. Jadi bisa di-download di Play Store aplikasi absensi Pemprov Bali. Dan untuk
web absensi, silahkan Bapak hubungi rekan kami yang ada di Kominfo. Kode masing-masing unit sekolah untuk bisa mengakses ataupun menginput data-data yang harus dituangkan ke dalam database aplikasi absensi. Jadi secara umum, tahapan-tahapan penyusunan SKP melalui aplikasi Sikepo, termasuk pemanfaatannya, melihat capaian persentase kinerja maupun persentase kehadiran yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pembayaran TPP, seperti itu. Dan dari apa yang sudah kami sampaikan, tentunya dari Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan dari tahapan-tahapan yang sudah kami sampaikan tadi. Silakan kami berikan waktu untuk kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangannya. Kecuali yang dari SMK Negeri 1 Manggis, silakan perwakilan yang angkat tangan. Tidak semua Pak Jadi silakan perwakilan. Jadi yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan angkat tangan, dan bagi rekan yang kami tunjuk silahkan mengaktifkan suara. Jadi untuk waktu kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan dari SMK 1 Amlapura. Terima kasih atas waktunya. Tadi apa yang telah dipaparkan dari BKD akan kami tindak lanjuti nanti, memberikan sosialisasi pada teman-teman guru, ya, teman-teman guru, karena terus terang untuk input di SKP dari Sikepo ini, jadi setelah dijelaskan tadi kami baru memahami. Mungkin nanti kami akan dilanjuti dengan memberikan penjelasan atau sosialisasi terhadap guru-guru yang ada di sekolah kami. Yang ingin kami tanyakan adalah terkait dengan penilaian 360 derajat. Jadi di sana kan ada penilaian dari atasan, dari teman sejawat, dan bawahan. Nah, ini terkait dengan bawahan, saya contohkan misalnya di sekolah kami ada 5 staf, apa semuanya akan berikan penilaian terhadap kami anggaplah saya sendiri selaku KTU, apakah ke-5 staf kami itu memberikan penilaian atau hanya perwakilan saja. Nah, demikian juga dengan guru, karena kan di sekolah kan banyak guru. Jadi teman sejawat, apakah nanti semua guru akan memberikan penilaian terhadap yang bersangkutan? Nah, itu yang kami belum pahami, sehingga nanti dalam proses pelaksanaannya kami menjadi lebih jelas gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi terkait dengan teman sejawat juga, misalnya kami di sekolah kan, kalau teman sejawat kan paling tidak kan harus dalam kedudukannya sama, kalau itu pemahaman kami. Misalnya kalau saya selaku KTU, berarti kan teman sejawatnya udah enggak ada, beda dengan di OPD yang organisasi yang ada di dinas-dinas. Jadi karena jabatan itu misalnya satu bidang ada 3, mungkin bisa yang 2 memberikan penilaian. Tapi kalau kami di sekolah bagaimana? Nah, itu yang perlu mendapat penjelasan. Terima kasih, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sambil menunggu jawaban, iklan di bos Bapak sebentar mantan iklan.
Terima kasih Bapak dari SMK 1 Amlapura atas pertanyaannya. Jadi untuk penilaian 360 derajat, memang kalau sesuai dengan PP 30 tahun 2019, penilaian 360 derajat itu dilakukan untuk menjamin objektivitas terhadap perilaku kerja pegawai. Jadi kalau selama ini kan penilaian itu dilakukan hanya oleh atasan. Namun untuk menjamin objektivitas penilaian, maka penilaian tidak hanya dilakukan oleh atasan, namun juga oleh rekan sejawat maupun bawahan. Nah, kondisinya kalau untuk KTU, tentunya penilaian itu hanya dilakukan oleh atasan, dalam hal ini kepala sekolah, dan bawahan. Untuk rekan sejawat tentunya tidak ada, karena dalam satu sekolah hanya ada satu kasubag TU, tidak ada kasubag lain sebagai rekan sejawat. Untuk penilaian dari bawahan pun hanya dipilih satu di antara sekian staf. Kalau hanya ada satu stafnya mungkin hanya itu aja. Tapi kalau ada 10, maka hanya satu yang dipilih oleh sistem. Kalau misalkan ternyata bawahan Bapak Ibu tidak muncul namanya, itu berarti bawahan Bapak Ibu belum membuat SKP. Itu caranya mengetahui bahwa apakah Bapak Ibu pada saat mengajukan perilaku 360 derajat itu apakah muncul nama bawahan atau tidak. Apabila tidak muncul nama bawahannya, kemungkinan bawahan Bapak Ibu belum menyusun SKP. Selanjutnya untuk guru juga demikian. Meskipun banyak guru yang ada di satu sekolah, yang ditunjuk oleh sistem hanya satu dalam satu sekolah sebagai penilai. Begitu juga untuk kepala sekolah. Jadi kepala sekolah hanya dinilai oleh bawahannya hanya satu. Jadi seperti ini, Bapak Ibu. Untuk yang lain kami persilahkan tadi dari SMK 1 Abang. Kami silakan Pak Agus. Terima kasih Pak, Om Swastiastu. Oke, ada beberapa hal pertanyaan yang mungkin yang sampaikan di sini terkait dengan masalah SKEPO. Karena beberapa hari sebelumnya kami sudah dapat komunikasi dengan para guru-gurunya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi sesuai dengan yang dijelaskan, itu ada beberapa diklat yang tadi dijelaskan itu bisa di breakdown. Contoh misal diklat diadakan 3 kali, di breakdown di bulan Februari, bulan Juni, dan bulan Oktober mungkin, kan 3 kali itu. Tapi setelah dilihat pelaksanaan SKP selama 1 tahun sebelumnya, ternyata diklat itu tidak bisa ditentukan. Karena masing-masing guru tidak tentu dia diklatnya kapan, dia buat targetnya 3, mungkin hanya terpenuhi 1, bahkan ada guru yang 1 tahun itu tidak pernah diklat. Itu di breakdown per bulannya. Nah, misalkan dia tidak pernah diklat, bagaimana konsekuensi nanti untuk mengisi SKEPO itu. Dan kedua, terkait dengan PTK yang tadi dijelaskan itu 3 PTK. Nah, untuk SKEPO itu kan 1 tahun, berarti 2 semester. Maksimal biasanya PTK itu hanya 2 PTK. Karena itu masing-masing PTK itu 4 angka kredit, jadi kalau keduanya dijalankan hanya ada 8 angka kredit. Selanjutnya, nah di sini Pak, tadi tidak ada dituliskan terkait dengan wali kelas. Nah, untuk guru-guru yang menjadi wali kelas, itu memiliki angka kredit 0,1 per tahun. Nah, apabila, nah mungkin ini setelah kita rembuk di sekolah, apa boleh yang 0,1 itu kita breakdown menjadi 10 laporan. 10 kali laporan, karena setiap guru itu membuat laporan per bulan. Artinya 10 kali laporan. Nah, 0,1 itu kita bagi 10, artinya setiap akumulasinya 0,01. Jadi setiap tahun dia punya nilainya 0,1 sesuai dengan angka kredit menjadi wali kelas di 2 semester. Nah, di Kementan Bapak, matur suksma Om Santi Pak.
Guys, semua Bapak atas pertanyaannya dari SMKN 1 Abang. Jadi dari SMKN 1 Abang juga sering berkoordinasi dengan kami. Ini juga informasi bagi rekan-rekan yang ada di sekolah yang lain, bagaimana terkait dengan breakdown target bulanan yang pelaksanaan pekerjaannya ternyata bergantung dari pihak luar, atau mungkin bulan pelaksanaan kegiatannya itu tidak bisa diprediksi kapan akan dilakukan. Nah, untuk kondisi-kondisi seperti tadi, sudah sempat juga kita sampaikan, untuk menentukan kapan bulan kapan pelaksanaan diklat itu dilakukan, jadi melihat rata-rata pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi pada tahun-tahun sebelumnya itu kapan pelaksanaan dari pusat atau dari dinas itu dilakukan, biasanya jadwalnya tidak jauh berbeda. Apalagi kalau pelaksanaan diklat itu dilakukan oleh pihak sekolah bekerja sama dengan yang lain, tentunya teman dari sekolah mengetahui kapan akan diagendakan. Nah, bagaimana halnya ketika pelaksanaan diklat itu ternyata tidak sama jadwal penetapannya dengan realisasinya. Contoh, misalkan ternyata pelaksanaan diklat ditetapkan di bulan Maret, tapi realisasinya baru ada di bulan April. Nah, seperti kami sampaikan tadi, untuk kondisi yang seperti itu, baik realisasi dari pekerjaan yang tidak sama dengan bulan penetapan target, ataupun mungkin target yang tidak terrealisasi, dapat dibahasakan dalam pelaporan di Sikepo, yaitu menyusun atau menyiapkan bahan pelaksanaan diklat. Jadi contohnya kalau misalnya pelaksanaan diklatnya itu kita targetkan di Maret, tapi terrealisasi di bulan April, maka pada bulan Maret kita bahasakan menyiapkan bahan pelaksanaan diklat. Di bulan April kita bahasakan melaksanakan atau mengikuti kegiatan diklat. Meskipun di bulan April kita tidak menentukan target untuk pelaksanaan diklat. Berbeda halnya kalau misalnya kita menargetkan di bulan Maret, tapi realisasinya di bulan Februari, maka di bulan Februari kita melaksanakan diklat, meskipun tidak kita targetkan, jadi tetap kita buatkan melaksanakan diklat, dan di bulan Maret pun kita tetap laporkan pelaksanaan dari kegiatan pelaksanaan diklat, sesuai dengan target yang sudah kita buatkan, karena memang sudah dilaksanakan di bulan Februari, karena itu memang sudah kita laksanakan, dan pelaporannya kita realisasikan di bulan Maret. Itu untuk kondisi pelaksanaan diklat. Nah, bagaimana halnya kalau misalnya guru-guru tidak menargetkan kegiatan diklat? Setahu kami untuk jabatan fungsional guru, selain dari unsur pembelajaran juga wajib mengisi unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Entah dia mengikuti publikasi ilmiah, membuat publikasi ilmiah, mengikuti diklat, workshop, membuat karya tulis, PTK, dan yang lainnya. Kalaupun tidak mengikuti diklat, silakan kegiatan lain yang ditargetkan. Makanya tadi kami sampaikan, bisa uraian tugasnya yang diperbanyak. Jadi kalau misalnya 6 atau 7 uraian tugas, silakan uraian tugasnya yang diperbanyak, atau mungkin targetnya yang diperbanyak. Nah, untuk memperbanyak target, tentunya bukan target-target yang sudah dibakukan sesuai Permenpan. Contoh di unsur perencanaan dan pembelajaran tidak mungkin targetnya lebih dari 1. Karena kalau 1 laporan penilaian kinerja kepala sekolah atau penilaian kinerja guru. Jadi yang bisa dibuatkan lebih targetnya adalah pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, seperti tadi untuk PTK maksimal dalam setahun atau dalam tahun ajaran berarti hanya 2. Misalkan seperti ini kok. Teknisnya lebih paham kan teman-teman yang ada di sekolah tentunya. Jadi silakan disesuaikan. Mana target yang bisa dibuat lebih dari 1, uraian tugas itulah yang dikondisikan. Selanjutnya, untuk guru yang menjadi wali kelas, untuk butir-butir kegiatannya tentunya sudah ditentukan. Artinya angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugas sebagai wali kelas tentunya sudah ada berapa. Yang di breakdown itu adalah kuantitas yang ditargetkan. Kalau laporan misalkan outputnya
Silakan disesuaikan berapa jumlah laporan yang akan ditargetkan dalam setahun, itulah yang akan di breakdown per bulan. Bukan angka kreditnya yang dibagi lagi. Jadi targetnya yang dibagi. Karena angka kredit itu sudah baku per butir kegiatan, sesuai dengan permenpannya, yang dibagi itu adalah target dalam setahunnya. Mungkin Niko, Pak Agus, yang bisa kami informasikan. Ini silakan. Kalau Pak Agus, ada yang lagi ditambahkan? Misal Pak, misalnya target diklat masing-masing guru itu misalnya 3. Tetapi pada saat yang bersangkutan dalam 1 tahun itu terpenuhinya 5. Bagaimana guru tersebut menginput di Sikepo? 3 dia targetnya, tapi realisasinya 5. Nah, bagaimana cara menginput di Sikepo ini? Untuk penginputan pelaporan capaian tugas Sikepo Niko bisa setiap bulan dilakukan, Pak. Kapanpun ada realisasi pekerjaan, silakan diinput. Meskipun pada bulan tertentu ternyata tidak ditargetkan dari pekerjaan itu, dilaporkan pun tidak apa-apa. Sebagai contoh, unsur pembelajaran melaksanakan atau merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu kan setiap bulan atau setiap tahun, setiap bulan dalam setahun itu pasti dilakukan. Sedangkan targetnya kan hanya 1 dalam salah 1 bulan. Jadi setiap bulan pun dilaporkan, itu tidak masalah. Jadi maksimal prosentase capaian kinerja terbaca sesuai dengan realisasi, perbandingan realisasi dengan target. Cuman memang secara akumulasi atau rekap capaian akan terlihat lebih antara realisasi, perbandingan antara realisasi dengan target yang sudah ditetapkan. Jadi tidak masalah, Pak. Kalau lebih itu lebih bagus, tidak apa-apa. Tapi kalau kurang itu yang agak susah. Baik, semoga jawabannya bisa nih. Kira-kira rekan-rekan yang lain, ada yang pertanyaan? Silakan dari SLB 1 Karangasem. Terima kasih Pak Baki dari BKD. Om Swastiastu. Mungkin pertanyaan dari Tiang adalah yang pertama adalah terkait dengan absensi, Pak. Karena tadi dijelaskan bahwa absensi kita ketika belum punya alat itu nanti pakai HP. Nah, nanti apakah absennya ini kemudian memakai HP ini bisa dari rumah atau bagaimana? Nanti kan tidak kemungkinan tidak benar lah absen ini kalau bisa dimanfaatkan dari rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait pengisian angka kredit untuk guru yang naik pangkatnya di bulan April. Misalkan di bulan April itu 3C. Kemudian di bulan Januari input SKP-nya seperti apa? Kan karena posisinya di 3B pastinya. Jadi karena nilai angka kredit antara guru pertama dan guru muda itu kan berbeda. Jadi kalau kita pakai angka kredit 3B, kemungkinan di penilaian akhir itu tentu berbeda. Artinya nanti termasuk di pengusulan dupanya nanti perhitungannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi sudah dijelaskan ketika kita melebihi target. Artinya merencanakan pelatihan 3 ternyata 5 itu mungkin tidak masalah. Nah, bagaimana dengan yang tidak ditargetkan tetapi ada? Jadi kita tidak menargetkan untuk pelatihan tetapi di bulan tertentu ada pelatihan dari pusat misalkan. Nah, ini seperti apa input di SKP-nya. Terus untuk di perencanaan pembelajaran, Pak, jadi yang target yang utama untuk di angka kredit guru Nike, tadi Bapak menyarankan bahwa karena sudah baku itu dokumennya 1 dan masa pelaksananya 12 bulan. Nah, ketika kita menyatakan 12 bulan berarti logikanya berarti di akhir di Desember baru bisa dilaporkan gitu, Pak, karena 12 bulan atau di bulan apa tepatnya kita menentukan penempatan target bulanan itu untuk yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu. Mungkin itu saja dulu Pak sementara. Terima kasih atas penjelasannya.
Baik, terima kasih Bapak dari SLB 1 Karangasem. Jadi pertama terkait dengan absensi, sesuai surat dari Kominfo per 30 Juni 2020, yang lupa nomor suratnya, yang jelas seluruh perangkat daerah melakukan uji coba untuk penerapan aplikasi absensi face detector. Bagi OPD atau unit kerja atau sekolah yang belum memiliki perangkat, dapat menggunakan HP masing-masing atau individu PNS. Tentunya dengan mendownload aplikasi absensi melalui Play Store. Jadi aplikasi yang didownload di Play Store itu ada dua. Pilih yang personal, jadi yang gambar orang, bukan yang gambar gedung. Kalau yang gambar gedung ini diperuntukkan bagi perangkat yang ditaruh di OPD atau unit kerja. Dan untuk web absensi, jadi pengaturan terkait dengan jam kerja, pemasukan TPP, sakit, dan yang lain-lain, Bapak Ibu bisa akses melalui web absensi. Nah, untuk teknis terkait dengan penerapan aplikasi absensi ini dapat menghubungi rekan kami yang ada di Kominfo sesuai dengan kontak person yang kami share di chat. Di chat sudah kami sampaikan kontak person teman yang bisa dihubungi untuk mendiskusikan masalah aplikasi absensi. Nah, untuk pelaksanaan absensi karena menggunakan HP, apakah bisa dilakukan dari rumah? Untuk saat ini, karena kami ingin mendukung juga penerapan uji coba dari rekan kami di Kominfo, untuk absensi saat ini bisa dilakukan di rumah. Kalau kemarin sebelum WFH, pelaksanaan absensi hanya dapat dilakukan di lingkungan kantor, radius 100 meter dari titik yang ditentukan. Namun karena Niki juga masih uji coba untuk penerapan absensi, dan sebagian besar OPD melakukan atau menerapkan WFH, jadi untuk mengoptimalkan penerapan absensi ini, radius dibuka sehingga rekan-rekan bisa melakukan absensi dari rumah. Itu yang pertama. Tapi kalau kondisi sudah normal lagi, absensi dikembalikan titiknya sesuai dengan radius yang ditetapkan. Untuk pengisian angka kredit, khusus bagi jabatan fungsional guru, termasuk juga mungkin fungsional yang lainnya yang akan beralih jenjang. Misalkan kalau dulu di jenjang pertama 3B, ternyata di April yang bersangkutan beralih jenjang ke muda. Untuk penyusunan angka kredit sebenarnya ketika yang bersangkutan beralih jenjang harusnya ada penyesuaian perubahan. Jadi ada dua menyusun SKP. Karena antara uraian tugas jabatan untuk jenjang pertama, jenjang muda maupun jenjang madya tentunya berbeda-beda. Tapi untuk saat ini karena Niki masih uji coba untuk penerapan Sikipunya, mohon dipakai contoh salah satu SKP yang sudah ditetapkan di awal tahun 2020. Jadi ini lebih kepada penerapan atau uji coba dari aplikasi Sikipu. Nika yang diuji cobakan. Namun kalau dalam kondisi sebenarnya, tentunya ketika berubah jabatan, setiap PNS itu harus menyusun SKP yang baru, disesuaikan dengan uraian tugas jabatan yang sebenarnya. Lalu untuk pekerjaan yang tidak ditargetkan, tapi ada, pertanyaan nomor 3 ya? Ya kalau misalnya untuk pekerjaan yang tidak ditargetkan, tidak tertuang dalam SKP, namun ada, tentunya ini berpengaruh pada angka kredit yang dicapai dalam tahun berjalan, lebih kepada dupa yang disusun. Kalau pada SKP tentunya tidak, karena di awal sudah ditetapkan, tentunya Bapak Ibu tidak bisa menambahkan lagi. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal, ketika Bapak Ibu menyusun sudah confirm, ada penambahan tugas baru, tentunya Bapak Ibu tidak bisa melakukan perubahan. Sama seperti halnya ketika, karena tahun ajaran itu kan di Juni sampai Juli. Ternyata pada bulan Juli Bapak Ibu ditunjuk sebagai wali kelas, sebagai kepala lab, ataupun yang lain, tugas tambahan yang lain, tentunya Bapak Ibu tidak bisa melakukan perubahan terhadap SKP yang sudah disusun. Jadi itu lebih kepada perubahannya terhadap angka kredit yang dicapai pada tahun berjalan, atau dupa yang disusun pada tahun tersebut. Selanjutnya, pada bulan apa target uraian pembelajaran itu ditetapkan. Nah, karena uraian tugas kegiatan untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran itu dilakukan setiap hari, setiap bulannya selama setahun,
itu bisa ditempatkan kepada salah satu bulan yang mungkin uraian tugas lain tidak terfasilitasi breakdown bulanannya. Jadi contoh dari 5 atau 7 uraian tugas, ternyata itu ada salah satu bulan yang tidak terbreakdown. Jadi silahkan tempatkan di sana. Jadi tidak harus di akhir bulan, tidak harus di awal bulan. Silahkan, ini lebih fleksibel sifatnya. Karena memang pekerjaan itu dilakukan setiap bulan selama setahun. Jadi bisa ditempatkan pada salah satu bulan yang mungkin dari sekian uraian tugas jabatan itu tidak terfasilitasi breakdown target bulanannya. Mungkin Nika Bapak ini, semoga berkenan jawabannya. Kalau untuk rekan-rekan yang lain kami persilahkan. Masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan dari SMA 1 Selat. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Ya, jadi dari kami dari SMA 1 Selat ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan bukti fisik. Apakah Sikipu ini nanti memerlukan bukti fisik seperti tahun sebelumnya kan itu ada informasi supaya dicetak dari bulan ini sampai bulan ini. Kemudian ada bukti fisik berupa soft copy misalnya dan sebagainya. Apakah dalam hal ini juga diperlukan itu sehingga kami bisa menyiapkan, tidak gasa-gusu. Kemudian yang kedua, masalah durasi waktu, tenggang waktu pengisiannya. Dulu kami dengar ada informasi bahwa akan dikunci 3 hari setelah kegiatan atau seperti apa, sehingga karena mungkin kesibukan dari teman-teman guru ataupun pegawai tidak sempat mengisi. Nah, seperti apa tenggang waktunya sehingga tidak mengkhawatirkan pada saat akan mengisi ternyata gagal mengisi. Kemudian ini cuma pertanyaan konyol saja. Apakah ini seperti kita harus bermain untuk bisa mengisi setiap lubang bulannya itu, karena yang coba kemarin mau komplain ternyata ada informasi harus setiap bulan berisi angka target. Ini seolah dipaksakan ini supaya setiap bulan ada angka target, padahal kegiatan kita belum tentu setiap bulan itu penuh, kecuali karena guru oke lah setiap hari penuh, cuma target kualitas gurunya adalah 1, itu pun bulannya bisa bebas. Nah, jadi sehingga seolah-olah ini dipaksakan supaya setiap bulan ada angka, padahal target untuk guru tidak setiap bulan itu muncul, apalagi yang namanya kegiatan guru kan lebih condong ke kegiatan mengajar, sementara kualitasnya hanya 1. Coba kalau itu bisa diisi 12 kan aman dah semuanya terisi. Mungkin demikian Pak dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama terkait dengan bukti fisik apakah perlu dicetak? Jadi semenjak tahun 2019 ya, atau dari tahun 2020 ini kami di BKD sudah mengurangi yang namanya permintaan berkas berupa hard copy. Jadi seluruh file yang kami minta kepada seluruh rekan-rekan yang ada di UPD maupun di sekolah nantinya hanya berupa soft copy. Nah, kalaupun nanti kami akan meminta pelaporan capaian yang nanti akan diuji cobakan, itu lebih kepada soft copy saja. Namun ketika nanti sudah diterapkan sebagai pembayaran TPP, tentunya mau tidak mau, pasti rekan-rekan akan memiliki pelaporan capaian kinerja tiap bulannya. Jadi tentunya itu juga tidak kami mintakan soft copy maupun hard copy dari pelaporan capaian kinerja. Cuman kalaupun ada, kan Nika tinggal ditarik mantan Bapak dari per tanggal sekian per bulan apa, itu tinggal ditarik aja datanya, tinggal disimpan soft filenya. Jadi untuk hard copy kami tidak perlu lagi Pak Nge, cukup soft copy saja. Tapi untuk saat ini prioritas yang kami ingin terapkan adalah atau pastikan adalah teman-teman di sekolah atau di OPD Nika sudah biasa terkait dengan penerapan aplikasi Sikipu ini, terutamanya dalam hal tahapan tadi dari awal login sampai confirm SKP lanjut ke pelaporan capaian SKP tadi. Langsung untuk durasi pengisian waktu apakah dikunci? Untuk saat ini masih lost Pak, jadi konsepnya nanti penguncian itu dilakukan seminggu sekali, jadi bukan 3 hari. Jadi Niki juga berdasarkan tuntutan yang sudah disampaikan kepada kami bahwa minimal dilakukan penilaian atau pengukuran kinerja itu dilakukan secara berkala
minimal seminggu sekali. Jadi untuk saat ini karena masih uji coba, kami persilahkan atau kami tidak melakukan penguncian terhadap tanggal laporan capaian SKP. Selanjutnya Niki untuk menjawab pertanyaan yang terakhir, Niki bermain setiap lubang. Niki agak gimana pertanyaannya? Jadi setiap pegawai Niko sebenarnya Bapak, kita saat ini belum memiliki standar kinerja per jenis jabatan. Jadi idealnya setiap pegawai Niko harus memiliki standar kinerja per bulannya. Ketika standar kinerja itu sudah ditetapkan, sudah ada, berarti setiap bulan harus ada kinerja yang dihasilkan oleh setiap pegawai. Karena tunjangan kita dibayarkan berdasarkan kinerja, kalau kita tiap bulan tidak ada kinerja, otomatis kita tidak bisa dibayarkan tunjangan kita. Jadi bukannya dipaksakan, idealnya setiap pegawai itu harus berkinerja setiap harinya, setiap bulannya. Cuman karena saat ini kita belum memiliki standar kinerja yang jelas, saat ini kita masih menggunakan SKP sebagai acuan dan diharapkan setiap bulan itu setiap pegawai berkinerja sesuai dengan target uraian pekerjaan yang ditetapkan dalam SKP. Nah, kalau seperti jabatan fungsional, rekan-rekan kita tentunya setiap hari atau setiap bulannya tentunya pasti akan berkinerja, terutama para guru pastinya akan mengajar setiap bulannya. Nah, bagi kita-kita yang di pelaksana maupun di struktural, standar kinerja kita tentunya harus dilakukan terlebih dahulu. Namun karena saat ini belum ada, jadi sementara masih mengacu kepada SKP yang sudah dibuat. Jadi seperti ini, kok Pak Nge? Kira-kira dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan? Silakan dari SLB 1 Karangasem. Terima kasih Pak, izin sekali lagi untuk bertanya. Ini terkait dengan pertanyaan dari SMK 1 Amlapura terkait dengan penilaian 360 derajat Pak. Kalau di sistem kalau tidak salah itu bisa dinilai tiap bulan dan atau terakhir di akhir tahun. Nah, ini kalau andaikan tiap bulan, di tanggal berapa kita mengajukan penilaian. Kemudian yang kedua, ketika di akhir tahun, karena akhir tahun kan biasanya sudah mepet-mepet akhir 31 Desember itu kan mungkin tanggal berapa sebaiknya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan nilai Pak. Nilai itu kalau bisa ada standar nggak? Artinya kalau memang nilai baik atau nilai cukup itu apa ada standar penilaiannya, baik dan antara bawahan maupun dari atasan. Berapa poin yang dipandang baik, kriterianya seperti apa gitu maksudnya. Kemudian apakah nilai tersebut diakumulasi atau maksudnya dibagi rata antar penilai, misalkan kita dinilai atasan sekian persen, kemudian bawahan kan ada 1, 2, 3 orang. Apakah nanti dipresentasikan antara penilaian bawahan 1 dan bawahan kedua, ya kan? Atau seperti apa nanti sistemnya? Karena ini belum sempat kita uji cobakan di akhir tahun, ya. Terima kasih Pak atas waktunya, ya. Kualitasnya praktis loh. Baik, terima kasih Bapak dari SLB 1 Karangasem. Jadi untuk tanggal melakukan penilaian, pertama untuk mengajukan penilaian perilaku 360 tentunya bisa kita lakukan tiap bulan, pertengahan, ataupun untuk pengajuan bisa dilakukan dari awal bulan, silakan. Tapi untuk penilaian tentunya dilakukan di akhir bulan. Ketika kita ingin menilai perilaku seseorang, tentunya kita tidak bisa ujug-ujug di awal sudah langsung memberikan penilaian. Tentunya kita harus melihat selama sebulan berjalan, perilaku yang bersangkutan seperti apa. Jadi untuk penilaiannya dilakukan di akhir bulan. Kalau untuk pengajuan bisa dilakukan di awal, di pertengahan, namun untuk penilaian harus dilakukan di akhir bulan. Lalu untuk nilai apakah ada standarnya? Niki yang ditanyakan nilai perilakunya atau nilai pekerjaan? Perilaku dari jadi anak buah menilai atasan atau atasan nilai anak buah, misalkan ke 75 itu biasanya seperti apa dianggap cukup atau dianggap baik gitu.
Kalau untuk nilai perilaku silakan diacu ke Perka BKN 1 tahun 2013. Kalau untuk penilaian kinerja, pada saat melakukan menilai capaian, di menu ada menilai capaian, di sana sudah ada range penilaiannya, yang mana dianggap kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sebagainya. Tapi untuk menilai perilaku, memang kita belum memunculkan range-nya seperti apa, namun bisa dilihat pada Perka BKN 1 tahun 2013 nih, tentang range penilaian untuk perilaku kerja. Lalu apakah nilai-nilai tersebut dirata-ratakan dan persentasenya seperti apa? Untuk penilaian perilaku 360 derajat ini merupakan kombinasi penilaian dari beberapa penilai, baik dari atasan, rekan sejawat, ataupun bawahan. Nilai yang nantinya dimunculkan adalah nilai rata-rata dari sekian penilai. Kalau misalnya untuk satu orang penilaiannya ada 2, maka rata-rata dari 2 orang tersebut. Dan itu juga dirata-ratakan selama setahun. Jadi pada tiap bulan itu rata dari masing-masing penilai, namun dalam setahun rata penilaian yang dilakukan selama sekian bulan pengajuan atau penilaian dari para penilai. Jadi nantinya yang muncul adalah nilai rata-rata. Jadi sekian Bapak yang bisa kami informasikan. Dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan? Mungkin sekilas juga kami informasikan Bapak Ibu nih. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas yang ada di Sikepo nih. Jadi Tiang Share salah satu menu yang bisa digunakan untuk menyampaikan permasalahan atau kendala. Jadi Tiang Share Bapak Ibu bisa menyampaikan di sini. Jadi silakan Bapak Ibu menyampaikan permasalahan Sikepo melalui menu ini. Jadi di sini ada menu butuh bantuan dari Sikepo Support ini. Jadi Bapak Ibu silakan klik menu pojok kiri bawah. Setelah Bapak Ibu klik menu pojok kiri bawah ini, menu butuh bantuan, maka Bapak Ibu akan dihadapkan pada tampilan seperti ini, Sikepo Support. Dan dari menu Sikepo Support ini silakan Bapak login atau masuk melalui klik menu pojok kanan atas, masuk ini. Di sini Bapak Ibu diharuskan untuk membuat akun terlebih dahulu. Jadi tidak bisa langsung memasukkan email atau password, namun Bapak terlebih dahulu harus membuatkan akun. Dari akun ini Bapak Ibu silakan menginput email, nama lengkap, nomor HP, dan passwordnya. Setelah itu baru Bapak Ibu akan diinformasikan lewat email yang tercantum untuk mengaktifkan akun yang Bapak Ibu buat. Selanjutnya, setelah akun Bapak Ibu aktif, baru Bapak Ibu bisa menyampaikan permasalahan dengan mendaftar terlebih dahulu, menuangkan email yang terdaftar, password yang terdaftar, sign in, dan disinilah Bapak Ibu bisa menuangkan permasalahan yang dihadapi. Jadi ringkasan permasalahannya apa, secara detail permasalahannya apa, nanti kami dari tim akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk tutorial penyampaian permasalahan melalui Sikepo Support ini sudah kami informasikan melalui link yang sudah kami bagikan tadi. Jadi ada tadi link https://s.id/tutorial Sikepo. Jadi di sana Bapak Ibu bisa mendownload atau melihat tutorial tahapan-tahapan untuk penyampaian permasalahan, tahapan-tahapan untuk menyampaikan atau untuk mengetahui bagaimana cara login, dan tahapan ketika Bapak menyusun Sikepo. Jadi di sana ada tutorialnya. Untuk materi terkait dengan tahapan-tahapan tadi juga sudah kami share melalui link materi Sikepo. Jadi silakan bisa dilihat di sana. Dan nanti dari materi-materi tersebut ataupun tutorial tersebut Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang ada di sekolah masing-masing. Kira-kira dari apa yang sudah kami sampaikan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena waktu juga sudah habis, Bapak. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau misalkan tidak,
kami mohon dengan sangat harapan kami kepada Bapak Ibu untuk dapat menginformasikan penerapan aplikasi Sikepo ini kepada rekan-rekan lain yang ada di sekolah masing-masing. Setiap permasalahan atau kendala yang dihadapi mohon segera informasikan kepada kami melalui menu butuh bantuan tadi atau Sikepo support tadi. Kalau tidak ada hal yang ingin ditanyakan lagi, kami mohon maaf atas kekurangan yang mungkin belum bisa memuaskan apa yang Bapak Ibu tanyakan tadi. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ada salah dalam bertutur kata, kami juga mohon maaf. Dan selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, yang tutup kegiatan atau diskusi sore hari ini dengan mengaturkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.